Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, beberapa saat yang lalu saya sempat diajak kawan menuju ke kapal. Dan KKM bertanya kepada saya, bagaimana cara mengetahui bahwa pompa pemadam kebakaran itu dinyatakan layak atau seaworthy. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kelayakan pompa pemadam kebakaran, alangkah baiknya kita lakukan subscribe terlebih dahulu. Dan agar kita bisa mendapatkan sharing video-video dari santri tukang pompa pemadam kebakaran. Kawan-kawan semua, untuk mengetahui kelayakan dari suatu pompa pemadam kebakaran pada suatu kapal yang kita naikin atau kita operasikan, maka pertama yang harus kita ketahui adalah kapasitas dari pompa pemadam kebakaran. Perlu dicatat di sini bahwa yang dimaksud pompa pemadam kebakaran adalah pompa yang spesial dipakai oleh kapal itu untuk memompa air dan untuk keperluan memadamkan kebakaran, bukan pompa emergency ya. Kalimatnya bukan pompa emergency. Ini yang kadang-kadang oleh para santri ya, tukang pompa pemadam kebakaran ini belum dipahami secara keseluruhan. Dianggap emergency pump itu dianggap sebagai salah satu yang bisa memenuhi ketentuan minimum kapasitas pompa pemadam kebakaran. Nah, bagaimana cara menghitungnya kapasitas pompa pemadam kebakaran? Maka kita harus mengetahui dari berdasarkan desain kapal dan risiko-risiko yang akan timbul di suatu kapal. Ini makanya perlu seorang naval architect. Naval architect itu akan tahu ruangan-ruangan mana, kompartemen-kompartemen mana yang membutuhkan pemadaman kebakaran yang lebih intensif. Dari list kompartemen, ruangan dan lain sebagainya termasuk kamar mesin itu diketahui berapa besarnya debit air ya. Total debit air atau kapasitas semprotannya biasanya dalam meter kubik per jam ya. Itu ditentukan. Kapasitas pompa pemadam kebakaran, ingat, harus minimal 80% daripada kebutuhan yang dipersyaratkan oleh kapal tersebut. Selanjutnya, kalau kita menghitung kapasitas pompa pemadam kebakaran atau kita membeli pompa pemadam kebakaran untuk kapal-kapal kita, maka ingat, sesuai dengan SOLAS ya, poin 2.2.4.2 mengatakan bahwa pompa pemadam kebakaran itu minimal harus kapasitasnya adalah 25 meter kubik ya per jam.
kalau ada pompa yang tulisannya di labelnya itu ya, itu adalah 25 meter kubik per jam, maka itu bisa dipakai sebagai pompa pemadam kebakaran. Jangan sampai salah dalam memilih atau membeli, memasang, apalagi mengajukan untuk sertifikasi pompa pemadam kebakaran kepada badan klasifikasi. Di samping itu, di dalam pompa pemadam kebakaran ini itu harus dilengkapi dengan 2 water jet. Ya, ingat, pompa pemadam kebakaran yang di kapal ini harus dilengkapi dengan 2 water jet. Ini persyaratan SOLAS loh ini. Jadi makanya pada saat santri melakukan survei, kenapa kita memberikan rekomendasi kepada pemilik kapal untuk melengkapi dengan minimal 2 water jet. Dalam hal misalnya, Pak, bagaimana kalau kita tidak memiliki pompa yang kapasitasnya 25 meter kubik per jam? Sebagai seorang kelas pasti akan bijaksana, seorang surveyor akan bijaksana, pemerintah pun dalam menerapkan SOLAS bijaksana. Maka Marine Inspector dan surveyor, statutory surveyor akan menanyakan apakah ada additional pump atau pompa pemadam kebakaran tambahan. Nah, makanya dilihat ada berapa pompa pemadam kebakaran. Nah, inilah letak dari kebijakan ya, wise seorang surveyor yang tidak terlalu kaku dalam hal implementasi dari SOLAS 2.4.2 ini. Sedemikian hingga sampai batas minimum 25 meter kubik per jam itu bisa terpenuhi. Nah, kira-kira itu ya, syarat atau kapasitas pompa pemadam kebakaran agar kapal kita layak. Demikianlah sharing singkat dari santri tukang memeriksa pompa pemadam kebakaran. Agar bisa mendapatkan kiriman video-video dari santri, alangkah baiknya kita lakukan subscribe. Dan berikan komen agar santri yang cukup berbicara yang sederhana-sederhana saja ini bisa memberikan improvement videonya dan memberikan video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.